cara menyederhanakan pecahan. Silahkan kalian simak dengan baik dan jangan di-skip, supaya kalian bisa memahami materinya dan tidak ada yang terlewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan dapat kita lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat dibagi lagi. Dan untuk angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut tersebut, yaitu kita gunakan dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 6/8. Kita akan menyederhanakan pecahan 6/8. Caranya yaitu kita membagi 6/8 dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan untuk angka 6 dan 8, angka yang bisa membagi sama yaitu kita mulai tadi dari bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Apakah 6 bisa dibagi 2? Tentu 6 bisa dibagi 2 ya. Bagaimana dengan 8? Apakah 8 bisa dibagi 2? 8 juga bisa dibagi 2. Maka 6/8 ini pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2/2. Perhatikan di sini sama dua-duanya. Nah, sekarang kita akan hitung. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya menjadi 3/4. Perhatikan sekarang 3/4. 3/4, apakah masih bisa kita sederhanakan lagi? Kita bagi, coba 3 dibagi 2, tidak bisa ya. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. Bagaimana dengan 4? 4 tidak bisa dibagi 3. Maka 3/4 ini adalah jawaban terakhir, karena tidak ada lagi bilangan yang sama yang membagi 3 dan 4. Oke, maka hasil akhirnya 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu 5/10. 5/10 kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapakah? Coba kita mulai dari 2. 5 bisakah dibagi 2? Tidak. 10 bisa dibagi 2, tetapi karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti dengan angka yang lain. Dibagi 3, 5 juga tidak bisa dibagi 3, 10 juga. Nah, sekarang 5 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5. Maka ini kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5/5. Kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Sekarang apakah masih bisa kita sederhanakan 1/2? Tidak bisa lagi ya. Perhatikan angka pembilangnya sudah 1. Jika angka pembilang sudah sangat kecil atau 1, berarti ini tidak perlu disederhanakan lagi. Maka 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan di sini sudah ada soalnya, yaitu 6/24. Kita bagi dengan yang sama, yaitu ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Apakah masih bisa dibagi? Dibagi 2, 3 tidak bisa, maka kita ganti dengan 3. 3 bisa dibagi 3, begitu juga dengan 12, sehingga ini kita bagi dengan 3/3. Sama dengan kita bagi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Perhatikan ini hasilnya sudah 1/4, sudah sangat kecil, berarti tidak perlu disederhanakan lagi. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Coba kita perhatikan 6/24 ini kita membaginya sebanyak 2 kali, 2 langkah ya. Ada cara cepat, yaitu dengan cara membagi bilangan tersebut dengan angka yang lebih besar, yaitu dengan mencari FPB-nya. FPB dari 6 dan 24. Untuk mencari FPB-nya, kalian bisa menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan bentuk tabel. Namun kali ini kita akan menggunakan bentuk tabel, yaitu mencari FPB dari 6 dan 24. Caranya adalah kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita mulai dari yang paling kecil. 6 ini bisa dibagi 2, maka kita tulis di sini 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kita tuliskan di bawah 6. Kemudian 24 dibagi 2 juga bisa, hasilnya adalah 12. Nah, karena 6 dan 24 ini bisa sama-sama dibagi 2, maka 2-nya ini kita lingkari. Ya. Jadi ingat, kalau sama-sama bisa dibagi bilangan tersebut, maka kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Ya. Kita bagi 2. 3 ini tidak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi 2, maka 3-nya kita turunkan. Kita tulis kembali. 12 dibagi 2, hasilnya sama dengan 6. Maka tuliskan di sini 6. Perhatikan, 3 dan 12 ini tidak sama-sama bisa dibagi 2, ya. 3 tadi tidak bisa dibagi 2, sehingga 2 ini tidak kita lingkari. Oke? Paham sampai di sini ya? Jadi kalau tidak bisa dibagi sama bilangan tersebut, jangan dilingkari. Sekarang kita bagi kembali. 3 tidak bisa dibagi 2, tetapi 6 bisa dibagi 2, maka tuliskan di sini 2. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan kembali 3. Kemudian bagi 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Ini juga tidak dilingkari 2-nya, karena ini tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita bagi kembali, kita bagi 2. Tetapi ini 3 tidak bisa dibagi 2, sehingga kita ganti dengan bilangan prima yang lain, yaitu dengan 3. Maka kita tuliskan di sini dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian ini juga 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ini sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Perhatikan hasil akhir sudah 1. Kalau hasil akhirnya sudah 1, maka kita berhenti sampai di sini saja. Maka kita tentukan FPB-nya. FPB-nya adalah bilangan yang kita lingkari tadi. Di sini yang kita lingkari adalah 2 dan 3. Maka 2 dan 3 ini kita kalikan menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka FPB-nya adalah 6. Sehingga ini 6/24 kita bagi dengan bilangan 6/6. Kita hitung. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian 24 dibagi 6 sama dengan 4. Perhatikan jawabannya. Untuk cara panjang ini hasilnya 1/4. Untuk cara yang lebih singkat, yaitu menggunakan FPB, hasilnya juga sama 1/4. Jadi kalian boleh memilih mana saja yang menurut kalian lebih mudah, ataukah menggunakan cara yang lebih panjang, atau menggunakan FPB. Kita satu soal lagi ya, supaya kalian lebih mengerti. Yaitu, kita akan menyederhanakan 12/36. Kita mulai dengan bentuk panjang. Kita bagi dengan angka-angka yang bisa membagi. 12 dan 36 ini sama-sama bisa kita bagi 2. Maka kita tuliskan 2/2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kita bagi kembali. 6 dan 18 ini sama-sama bisa dibagi 2, maka kita tuliskan menjadi 2/2, sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. Perhatikan angkanya menjadi 3/9. Apakah 3 dan 9 bisa dibagi 2? Tentu tidak ya.
Maka karena tidak bisa dibagi 2, kita ganti dengan bilangan yang lain. Bilangan yang bisa membagi 3 dan 9 adalah bilangan 3 ya. Jadi 3/3. Kita hitung. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Hasil akhirnya 1/3 ini sudah paling akhir karena sudah 1 di pembilangnya. Nah, inilah menggunakan cara panjang. Sekarang kita akan menggunakan FPB. Apakah nanti hasilnya sama 1/3? Yaitu 12/36. Kita cari FPB dari 12 dan 36. Sama-sama bisa kita bagi 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 36 dibagi 2 sama dengan 18. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari. Kemudian kita bagi kembali. 6 dan 18 sama-sama bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. Ini sama-sama dibagi 2, berarti 2-nya kita lingkari. Kemudian kita bagi 2. 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti yang lain, yaitu dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3-nya kita lingkari. Perhatikan di sini hasilnya sudah 1, maka 1 yang ini turunkan saja ya. Berarti di sini harus kita ubah menjadi 1. Berarti 3 ini dibagi 3. Kita tuliskan di sini 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Hasil akhirnya sudah 1. 3-nya tidak dilingkari karena tidak bisa membagi keduanya. Maka FPB-nya adalah angka-angka yang kita lingkari, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Kita hitung 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka FPB-nya adalah 12. Sehingga ini kita bagi menjadi 12/12. Kita hitung 12 dibagi 12 sama dengan 1. Kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, hasilnya 1/3. Perhatikan, hasilnya sama-sama 1/3. Jadi bisa menggunakan cara panjang ataupun cara cepat menggunakan FPB. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang cara menyederhanakan pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.